Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya adalah Yusril Salsabila, mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2018 Universitas Jember. Di sini saya akan membahas tentang materi fisika modern. Nah, fisika modern ini merupakan fisika kuantum. Jadi kita sudah meninggalkan yang namanya fisika klasik. Untuk pembahasan pertama dari fisika modern ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Jadi untuk fisika modern 1 kita bahas detail nih tentang game. Jadi gelombang elektromagnetik ini seperti yang kalian lihat di layar. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang terbentuk akibat perubahan dari dua gelombang, yaitu gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet. Jadi kalian bisa lihat gambar yang saya sudah sertakan, saya sudah cantumkan ke layar ini. Bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ada gelombang medan listrik yang berwarna merah yang saya posisikan secara vertikal. Kemudian ada gelombang medan magnet yang berubah secara sinusoida yang saya posisikan secara horizontal. Jadi yang kau bisa perhatikan di sini yaitu gelombang medan listrik itu tegak lurus dengan gelombang medan magnet. Dan yang penting ini, jika gelombang elektromagnetik ini merambat maka dia memiliki kecepatan. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik di udara itu sebesar kecepatan cahaya atau C yang sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, kecepatan ini tidak akan berubah ya teman-teman, tidak akan berubah tetap, kecuali jika berada di medium yang berbeda seperti medium air. Nah, lanjut. Nah, untuk mengetahui arah rambat dari gelombang elektromagnetik ini, entah itu kanan atau ke kiri, itu ada ketentuannya. Ada aturan tersendiri teman-teman. Jadi kita menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara menentukan arah rambat gelombang game atau gelombang elektromagnetik menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi kita posisikan jempol ini mengarah ke medan listriknya, kemudian telapak tangannya kita mengarahkan ke medan magnetnya, dan 4 jari ini akan menunjukkan arah dari gelombang elektromagnetiknya. Jika kalian melihat dari gambar yang saya cantumkan di sini, nah, ini saya menggunakan tangan kiri teman-teman. Jika kalian melihat saya menggunakan tangan kanan, itu salah ya. Ini saya menggunakan tangan kiri. Nah, jika kalian melihat di gambar itu, medan listriknya itu mengarah ke atas ya, kemudian medan magnetnya itu mengarah ke depan seperti begini. Nah, kemudian maka arah rambatnya itu mengarah ke kiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika dari perubahan kaidah tangan kiri itu kita bisa mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik ini berubah secara sinusoida ya, seperti itu. Jadi saya deskripsikan dulu di sini, jempolnya itu kita arahkan sesuai arah medan listriknya, kemudian telapak tangannya kita arahkan sesuai arah medan magnetnya, dan 4 jari tangan kiri ini akan menunjukkan arah dari gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, seperti kalian lihat teman-teman bahwa gelombang listrik dan gelombang magnet ini tegak lurus ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian medan listrik dengan arah rambat itu juga tegak lurus, dan medan magnet dengan arah rambatnya juga tegak lurus. Nah, dari ketiga sifat ini maka gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang traversal. Jadi yang perlu teman-teman hafalkan sekarang yaitu tentang spektrum dari gelombang elektromagnetik ini. Jadi kebanyakan soalnya nanti soal-soal teori ya teman-teman, yang berhubungan dengan spektrum game. Jadi yang pertama yaitu sinar gamma, kemudian yang kedua itu sinar rogen atau sinar X, kemudian yang ketiga yaitu ultraviolet, yang keempat yaitu cahaya tampak, yang kelima itu inframerah, yang keenam yaitu mikro, yang ketujuh yaitu TV, yang kedelapan yaitu radio. Jadi agar mudah menghafalkannya saya memberikan singkatan yaitu Garucimor ya. G-nya itu merupakan gamma, R-nya merupakan rogen atau sinar X, U-nya yaitu ultraviolet, C-nya itu cahaya tampak, dan I-nya itu inframerah. Kemudian MO-nya itu merupakan mikro, dan R-nya merupakan radio. Dan ingat, di antara mikro dan radio itu ada TV.
Nah, kalau teman-teman sudah menghafal ini, nanti cahaya tanpa itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Meijiko Hibiniu, seperti warna pelangi ya. Nah, kalau sudah menghafalkan itu, ingat urutan dari atas ke bawahnya. Kalian lihat apa yang berkurang dan apa yang bertambah. Jadi dari atas ke bawah nanti nilai frekuensinya akan berkurang, kemudian panjang gelombangnya misalnya dari atas ke bawah itu akan bertambah. Dan jika dari atas ke bawah itu, maka energi dan daya tembusnya itu akan berkurang. Jadi kalau teman-teman ditanya tentang spektrum game yang memiliki daya tembus yang paling tinggi, kalian bisa jawab yaitu spektrum gamma. Jadi sinar gamma ini katanya bisa menembus daging, kulit, dan tulang. Kemudian kalau ronsen atau sinar X ini katanya bisa menembus kulit dan daging. Makanya jika kalian di ronsen atau diberikan sinar X, maka akan hanya tampak tulangnya saja. Kalau spektrum ultraviolet ini bisa menembus kulit. Jadi katanya pakai sunblock ya, karena dia ini bisa merusak kulit nih, ultraviolet nih. Nah, untuk spektrum yang bisa kita lihat dengan mata kita yaitu cahaya tampak. Hanya merah sampai ungu yang bisa kita lihat. Selain itu tidak bisa kita lihat. Jadi inilah kira-kira untuk hafalan spektrum gamenya. Jadi kebanyakan soal nanti akan seperti teori-teori ya, mengurutkan dari siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil gitu ya. Jadi urutan frekuensi dari kecil ke besar atau panjang gelombang dari besar ke kecil gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang radiasi benda hitam. Istilah benda hitam pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862 ya. Dalam fisika, benda hitam atau black body adalah sebutan untuk benda yang mampu menyerap radiasi kalor atau radiasi thermal dengan baik. Nah, benda hitam ini adalah suatu benda yang permukaannya sedemikian sehingga menyerap semua radiasi yang datang padanya, atau bisa dikatakan bahwa tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Meskipun namanya benda hitam, objek tersebut tidak harus selalu berwarna hitam, ya. Sebuah benda hitam dapat mempunyai cahaya yang tersendiri sehingga warnanya bisa lebih terang, walaupun benda itu menyerap semua cahaya yang datang padanya. Sedangkan temperatur dari benda hitam itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah dan jenis radiasi elektromagnetik yang dipancarkannya. Jika disimpulkan begini ya teman-teman, sebenarnya setiap benda itu bisa meradiasikan cahaya. Jadi walaupun di sini judulnya benda hitam, itu ternyata bukan hanya benda hitam yang dapat meradiasikan cahaya teman-teman. Jadi benda selain hitam itu bisa meradiasikan cahaya. Jadi kalian bisa tulis sebagai pendahuluan. Nah, jadi semua benda bisa meradiasikan cahaya. Tapi agar semua benda bisa meradiasikan cahaya, maka suhunya harus lebih dari atau di atas dari 0 Kelvin. Jadi kalau suhunya sangat dingin, ini bendanya tidak bisa meradiasikan cahaya ya teman-teman. Ingat ya. Syarat yang pertama yaitu suhu lebih dari 0 Kelvin. Ingat 0 Kelvin bukan Celcius. Jika nanti pada soal itu diketahui Celcius, maka kalian bisa merubahnya dulu ke dalam bentuk Kelvin dulu ya teman-teman. Jadi kemudian bisa meradiasikan cahaya kan jika tidak mempunyai panas ya kan. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Jadi ketika suhu permukaan benda hitam turun, maka radiasi benda hitam itu bergeser ke arah intensitas yang lebih rendah dan panjang gelombangnya lebih panjang. Demikian pula sebaliknya. Nah, di sini saya akan menyertakan gambar dari contoh simulasi radiasi benda hitam. Nah, menurut teman-teman benda hitam di sini itu yang mana? Jika kalian menyebut kotak hitam itu merupakan benda hitam, itu kalian salah teman-teman. Nah, jika kalian menyebut ruangan yang berbentuk lingkaran itu merupakan benda hitam, kalian juga salah teman-teman. Jadi di manakah benda hitam? Nah, benda hitam itu merupakan celah yang berada di kotak tersebut. Nah, ya, kalian bisa pahami ya. Jadi, kok bisa seperti itu? Karena hanya dari celah itu cahaya atau radiasi bisa masuk, tidak melalui yang lainnya. Jadi jika tanpanya ada celah, maka radiasi tidak akan masuk ke dalam benda tersebut, sehingga tidak akan terjadi radiasi benda hitam. Bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian setiap radiasi yang masuk ke rongga akan terperangkap oleh pemantulan bolak-balik. Hal ini menyebabkan terjadinya penyerapan seluruh radiasi oleh dinding rongga.
Lubang rongga dapat diasumsikan sebagai pendekatan radiasi benda hitam. Jika rongga dipanaskan, maka spektrum dipancarkan lubang merupakan spektrum kontinu dan tidak bergantung pada bahan pembuat rongga. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi bisa disimpulkan bahwa radiasi benda hitam adalah objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya, atau tidak ada radiasi yang dapat keluar atau dipantulkannya. Oke. Jadi rumus yang kalian bisa hitung ya, yaitu P sama dengan A dikali E dikali sigma atau summa dikali suhu. Oke. Jadi saya beri penjelasan atau keterangan tentang rumus di atas ya. P merupakan daya radiasi yang satuannya yaitu tentunya watt ya. Kemudian selanjutnya yaitu A merupakan luas permukaan. Biasanya A ini dianggap luas permukaan suatu bola ya. Kenapa suatu bola? Apakah kubus itu tidak bisa? Kenapa harus bola? Karena setiap benda itu harus meradiasikan cahaya ke segala arah. Bagaimana jika kubus? Kubus kan sisinya hanya 6. Jadi pemantulan radiasi benda hitamnya itu cuma ke 6 sisi itu. Padahal harusnya radiasi benda hitam itu harus dipantulkan ke segala arah gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau E ini nanti E itu adalah emisivitas ya. Emisivitas ini harus tahu artinya apa. Jadi emisivitas ini adalah kemampuan dari sebuah benda untuk meradiasikan cahaya. Jadi kemampuannya berbeda-beda loh. Jadi kemampuan emisivitas yang paling besar itu dimiliki oleh benda hitam. Makanya kita buat judulnya radiasi benda hitam. Nah, dia kemampuannya paling gede. Nah, nilai dari emisivitas ini berada di antara rentang nilai 0 dan 1. Nah, 1 ini dimiliki oleh benda hitam yang sempurna. Jadi benda hitamnya harus sempurna nih jika ingin memiliki emisivitas sebesar 1. Nah, kemudian summa itu atau sigma itu merupakan konstanta Boltzmann. Jadi kalian tidak usah menghafalin ya, karena nanti di soal akan selalu disebutin ya. Nah, kalau T ini merupakan suhu. Nah, suhu ini satuannya Kelvin. Jadi ingat ya adik-adik bahwa suhu itu satuannya Kelvin. Biasanya di soal itu terteranya itu yang diketahui itu satuannya Celsius ya. Jadi kalian harus ubah dulu Celsius itu ke Kelvin. Jadi hati-hati ya teman-teman, mungkin kalian nanti bisa teledor suhunya tidak berubah ke Kelvinnya. Nah, jika kalian bisa menghitung daya radiasi ini, kemudian kalian bisa menghitung tentang energi. Jadi jika kalian melihat dari rumus daya yaitu energi per waktu, jadi kita bisa tulis bahwa energi itu merupakan perkalian dari daya radiasi dikalikan waktu. Jadi bisa dituliskan bahwa W atau energi itu sama dengan A kali E kali summa kali T pangkat 4 dan dikali T waktu ya. Dan T itu harus dalam detik. Biasanya di soal itu ada pengecoh waktunya itu dengan satuan menit atau jam. Kalian ubah dulu ya teman-teman ke dalam bentuk second. Nah, yang terakhir yang bisa kalian hitung yaitu adalah intensitas. Nah, intensitas ini kalian bisa ingat aja dari hubungan daya per luas permukaan ya. Jadi kalian ingat saja intensitas itu merupakan hubungan dari daya per satuan luas ya. Jadi bisa dikatakan bahwa intensitas itu rumusnya adalah E kali summa dan kali suhu pangkat 4 ya. Jadi satuan intensitas ini adalah watt per satuan panjang ya, karena rumusnya itu adalah daya per satuan luas. Jadi rumusannya ini ada 3 ya, yaitu daya radiasi, kemudian energi, dan yang ketiga yaitu intensitas. Baik, di sini saya ada simulasi menggunakan PET ya, PET simulation. Ini merupakan simulasi dari radiasi benda hitam. Jadi kalian bisa lihat di sini ada temperatur dari benda hitamnya itu sendiri, ya. Kemudian di sini ada intensitas yang berwarna putih ini, ya. Di sini ada panjang gelombang, ya. Dan di sini ada spektrum cahaya. Nah, jika kita menggeserkan
suhunya menuju suhu bumi, maka benda hitamnya akan seperti ini, intensitasnya seperti ini. Nah, apabila kita menaikkan suhunya ya ke suhu matahari, maka intensitasnya sebesar ini. Nah, intensitasnya sebesar 6,42 kali 10 pangkat 7 watt per meter kuadrat. Apabila kita meninggikan lagi, apabila kita memperbesar lagi suhunya menjadi 11.000 Kelvin, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, intensitasnya sebesar 8,30 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat. Jadi seperti itulah penjelasan kali ini. Semoga penjelasan dari gelombang elektromagnetik dan radiasi benda hitam ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi yang saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.